Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PTG Darjat tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum SPDI. Saya mengajar di MI As-Sidikiyah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025, program studi Al-Quran Hadis di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Differentiated Based Learning pada materi Hukum Tajwid, Izhar, dan Ikhfa di kelas 3. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, tetap semangat ya, walaupun terik matahari. Oke, coba lihat teman kamu, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Berarti anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Karena nikmat sehat itulah yang kita harapkan. Karena dengan sehat kita bisa beraktivitas. Baik anak ibu semua, seperti biasanya, yuk siapa yang memimpin doa? Siapkan nak. Istaitu kisahina kiamat berdiri takliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan duduk Iqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, baik anak ibu semua, seperti biasa kita murojaah dulu ya. Oke, surah apa yang kita bacakan hari ini? Oke, sama-sama anak ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oke, baik anak ibu semuanya. Hari ini weekend nggak? Oke, kelasnya dibersihkan tadi kan? Nah, karena kalau kelas yang bersih, kita akan nyaman. Kita akan belajar dengan nyaman. Begitu juga kalau di rumah. Kalau rumahnya bersih, kita akan nyaman di rumah. Hari sebelum kita masuk ke pembelajaran ilmu tajwid khususnya izhar dan ikhfa, ibu mau tanya dulu, kalian masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Ingat apa, tentang apa tuh kemarin? Pelajaran tentang mat ya. Oke, aku tanya dulu, mat itu apa artinya? Ada, mat ada berapa? Coba sebutkan. Mat tabi'i dan mat asli. Baik, tepuk tangan untuk anak ibu semua. Ternyata baik anak ibu semua, kita hari ini belajar tentang pengertian izhar dan ikhfa. Anak ibu pernah membaca Al-Quran? Pernah. Siapa sih yang sudah Al-Quran? Oh, sudah banyak. Ada yang masih ikhra?
Oke, ya, baik. Bagaimana perasaanmu ketika membaca Al-Quran? Bagaimana perasaanmu ketika membaca Al-Quran? Ketika kamu membaca Al-Quran, sedih apa senang? Senang, Masya Allah, ya, karena kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, oke. Adapun tujuan kita mempelajari izhar dan ifa ini, ilmu tajwid ini adalah supaya anak ibu semua tahu apa itu izhar, paham dan ngerti juga apa itu ifa, kemudian huruf-hurufnya ada berapa, kemudian bagaimana cara membacanya, bagaimana contoh bacaannya, bagaimana cara membacanya. Ya, disinilah kita gunanya mempelajari ilmu tajwid supaya apa? Supaya bacaan Al-Quran kita menjadi fasih, baik dan benar, tidak salah arti. Karena kalau kita salah membacanya, salah membaca makhrajnya, salah membaca panjang pendeknya, salah membaca tajwidnya, maka kita salah juga dalam mengartikan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ya. Oke, baik, kita masuk yang pertama ya. Nampak tulisannya? Oke, dibacakan ya. Izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Ya, sekali lagi, izhar artinya menurut bahasa itu artinya jelas atau terang. Nah, sedangkan menurut ilmu tajwid, izhar adalah apabila ada nun sukun, nun mati, ya, kalau kalian bilang nun mati ya. Oke, nun sukun atau nun mati atau tanwin, ya. Diulang. Izhar menurut ilmu tajwid adalah apabila ada nun sukun atau nun mati dan tanwin. Tanwin itu yang tiga. Ada dhammah taib, ada fathah taib, dan ada kasrah taib yang bacaannya an-in-un. Itulah dia disebut dengan tanwin, ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, si Deswita mau bertanya apa? Bu, gimana contoh tanwin bila bertemu dengan huruf izhar? Izhar ya, oke. Bu, katanya Deswita, Bu, bagaimana contohnya? Kayak mana contohnya tanwin bila bertemu dengan huruf izhar? Oke, Ibu kasih contoh. Ibu tuliskan ya. Oke, coba siapa yang bisa bacanya? Oke, Azizun Hakim. Ya, apa di sini yang bertemu, Bu? Tapi nggak ada nun sukun. Yang ada tanwin. Mana tanwinnya, Bu? Ini tanwinnya, Bu. Ya, paham? Paham sampai sini? Paham Deswita? Paham, Bu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Yuk, siapa namanya, Nak? Abad, yuk, siapa mau bertanya apa? Contoh huruf ikhfa. Oke, selain dari yang dua ini ya. Oke, misalnya Ibu buatkan apa bacaannya? Tugas kelompok kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, baik. Di sini Ibu ada kertas apa namanya ini? Bukan kertas origami. Ini namanya kertas buffalo atau kertas jilid ya.
Oke, ini ada Ibu bagikan. 2 ya. Oke, perhatikan semuanya ke depan. Perhatikan anak Ibu. Di dalam plastik ini ada kartu kecil yang bertuliskan huruf-huruf hijaiyah. Nah, nanti di kertas jeruk kamu itu kan, kertas jeruk ini namanya. Di kertas ini kan ada tulisan ikhfa, ya. Kamu mencari huruf ikhfa tadi yang 15, kamu tempelkan di sini. Paham? Oke, begitu juga dengan yang izhar. Yang ini untuk yang orange untuk yang izhar, yang pink untuk yang orange untuk ikhfa, yang pink untuk izhar. Begitu juga dengan izhar, cari di sini huruf izhar lalu kamu tempelkan di belakangnya. Kemudian nanti di sini buat nama kelompoknya. Udah gini aja. Nanti cari kalian yang mana dia huruf izhar, mana dia huruf ikhfa, ya? Oke. Lemnya. Buat nama kelompoknya ya. Iya, Alif. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Ada itu di situ. Alif. Kha. Ain. Ghain. Ha. Oke, ya. Tepuk tangan, benar nggak? Benar. Oke. Jim, dal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, pa, kaf, kaf. Oke, benar nak? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih siapkan dulu. Terima kasih alhamdulillah untuk yang pertama ini, kelompok yang pertama, kelompok 1, 2, tugas yang pertama ini semuanya benar ya. Cuma tadi ada di kelompok 3 susunannya aja yang sedikit ini ya. Oke, kita masuk kepada tugas kedua. Tugas kedua. Oke, sebelumnya tepuk semangat. Oke, anak ibu semua dari kelompok 1 sampai kelompok 4, ini ada tugas kedua. Nah, di sini ada surah Al-Qari'ah. Ya, nanti kalian baca surah Al-Qari'ahnya. Ibu bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthun. Wa takunul jibalu kal 'ihnil mawqud. Fa'amma man saqulat mawazinuh. Tugas kalian adalah mencari dan menuliskan contoh bacaan izhar di kolom izhar kholqi. Nah, di sebelahnya ada alasannya. Alasannya ini kamu isi dengan apa? Misalnya dia nun mati bertemu dengan apa? Tanwin bertemu dengan apa? Nah, tulis nanti di sini. Begitu juga dengan ikhfa-nya, alasannya juga. Paham? Oke, pakai pensil aja ya, nggak usah pakai pena. Tulis nama kelompoknya di atas kelompok 1. Tulis nama kelompoknya kelompok 2. Ya, sama-sama mencari. Sudah?
mati bertemu dengan kho, benar. Narun hamiyah, nun tanwin bertemu dengan ha, benar. Manfakulat, nun mati bertemu dengan sa, benar. Manfush, nun mati bertemu dengan ko. Masya Allah, benar semua ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, benar semua. Paham sampai sini? Paham? Tahu bacaannya? Tahu contohnya? Tahu huruf-hurufnya? Oke, pulang. Sekarang ibu mau, kalian kan tadi sudah mencari contoh bacaan di Ifa Izhar yang ada di dalam surah Al-Qari'ah. Nah, sekarang ibu mau coba siapa yang bisa memberikan contoh izhar. Kamu bisa? Siapa? Ayo kelompok 2. Siapa tadi izhar? Ibu mau satu aja. Sini ke depan. Ibu mau satu aja contoh izhar. Coba kamu dapat enggak buat contoh izhar? Ini blok ya, ini blok. Besarkan sedikit tulisannya ya. Hanya kita nggak capek. Oke, kata temannya menemukan bacaan izhar. Contoh bacaan izhar itu ini dia. Silakan dulu. Minnuhuma. Benar apa salah? Benar apa salah? Mana suaranya? Benar atau salah? Apa yang bertemu di sini? Apa yang bertemu? Sukun bertemu dengan huruf. Sampai di sini paham pelajaran kita hari ini? Paham? Ibu ulangi lagi. Apa itu arti izhar, Nak? Terang atau jelas? Ada berapa huruf izhar? 5. Apa aja? Alif, ha, ko, ain, oqim, ha. Oke, yang kedua Ifa. Apa arti Ifa? Apa arti Ifa? Samar atau sembunyi. Ada berapa huruf Ifa? Oke, ada 15. Sampai sini anak ibu paham semua? Paham? Alhamdulillah ya. Sebelum ibu tutup pelajaran hari ini, semoga anak-anak ibu semuanya tahu dan bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, dapat menerapkannya setiap hari kalian membaca Al-Quran. Dan jangan lupa setiap habis sholat maghrib harus membaca Al-Quran. Bu, kami masih iqra, ya udah baca iqra-nya supaya memperlancar, dan membacanya juga harus pakai panjang pendek, dan tajwidnya jangan lupa supaya tidak salah arti. Baiklah, sebelum ibu keluar dari ruangan ini, hendaklah kita membaca alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.